Kemudian untuk transaksi. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh transaksi, di mana transaksi ini bisa untuk mencatat transaksi yang per customer atau rekap. Ini seperti contohnya adalah rekap, ya. Karena mungkin juga toko roti sudah ada mesin kasirnya sendiri, sudah ada rekap keluar, hanya saja mungkin belum ada laporan keuangannya untuk keperluan evaluasi atau analisa. Jadi bisa diisikan hanya rekapnya saja. Ini sebagai contoh di yang bagian pertama, ini ada customer, ini ada nomor invoice-nya, ini ada invoice kalau misalnya perlu dicetak, nama pelanggannya, ini nama pelanggan bisa langsung diisi, atau dipilih, kalau dipilih itu kalau misalnya pelanggan itu statusnya punya piutang. Dan di sini menu hasil produksi, misalnya belinya croissant, kemudian produk jadi beli es kopi. Ya. Di sini diisikan golongan harganya, kemudian nomor urut invoice-nya kalau ingin dicetak. Di sini jumlah, misalnya beli croissant 5, es kopinya beli 5. Harganya kan sudah muncul secara otomatis, sehingga tidak perlu dihitung lagi kecuali harganya berbeda ya. Jadi bisa diisikan juga di sini harganya kalau berbeda dengan, jadi golongan di sini bisa di Jadi kalau golongannya dihapus, di sini bisa diisikan harganya misalnya 3.000 di sini untuk muncul harga yang berbeda. Oke. Oke, kemudian di sini satu lagi, ini harganya harga total ya. Harga non produknya total. Oke, kemudian di sini jangan lupa untuk diisikan rekeningnya. Kalau misalnya kas, bank, debit, berarti debit masuknya ke bank. Kemudian kategorinya. Dan di sini dipilih cabangnya. Kalau misalnya memang toko rotinya punya lebih dari satu cabang. Jadi ini akan sangat berguna juga kalau mau menganalisa penjualan dari masing-masing cabang. Kemudian di sini ada pesan antar. Ya, di sini misalnya mau dicek dari masing-masing toko penjualan via Gojek, GoFood atau GrabFood atau Instagram atau website itu berapa. Oke, berikutnya kalau yang rekap harian bagaimana ini? Rekap harian menulisnya sederhana saja, hanya seperti ini. Ya. Kemudian di sini tulis jumlahnya dan banknya. Jadi kepentingan untuk rekap harian itu ya untuk jadi agar tidak penuh juga di sini setiap transaksi diisi. Sedangkan kalau kita mau melihat yang atas nih, kalau per customer, kalau kita lihat di cetak invoice, nah ini customer kita isi nomor 1 misalnya. Oke, di sini terlihat ya, di sini bisa dicetak ya. Kalau transaksinya tidak terlalu banyak, mungkin tidak masalah dengan menggunakan mencetak ini. Cuma kan kalau transaksinya cukup banyak, saya ngelihatnya menjadi tidak terlalu efisien karena memang fokusnya ini kan untuk laporan keuangan, bukan kasir. Jadi lebih baik mengisikan data rekapnya. Nah, kemudian kalau yang transaksinya hutang bagaimana? Atau piutang. Nah, ini bisa dilihat di sini sebagai contoh di sini pengisiannya. Ya. Perhatikan di sini. Di sini yang harus diisikan adalah piutang usaha. Ya, di sini bukan bank, tapi yang dipilih adalah piutang usaha. Dan di sini bisa diisi tanggal jatuh tempo. Jadi kalau kita lihat ini invoice 2. Invoice 2. Oke. Nah, di sini terlihat dan di sini ada tanggal jatuh temponya, muncul secara otomatis. Ya. Oke, balik ke penjualan. Nah, kemudian kalau misalnya menerapkan, sebenarnya bukan PPN mungkin ya, tapi kalau toko roti beda sama rumah makan. Jadi kalau rumah makan biasanya menerapkan PB1 karena pajaknya masuk ke Pemda. Sedangkan kalau toko roti karena dianggap sebagai toko, menerapkannya adalah PPN. Tapi lepas dari apakah itu PB1 atau PPN, pencatatannya sama. Sama dalam artian, sebagai contoh di sini sudah ada catatan. Ini 3 malah, jadi beli croissant untuk menu hasil produksinya, beli es kopi, kemudian PPN. Di sini jangan lupa nomor urut invoice-nya. Nah, golongan harga hanya diisikan ke produk yang dibeli. PPN tidak ada golongan harga, sehingga diisikannya di harga non-produk. Sehingga kalau di sini bisa dilihat,
di sini rekeningnya bank 1 karena anggap debit ya. Nah, di sini pendapatan hanya pada saat PPN, di sini isinya utang pajak. Demikian juga kalau di sini adalah PB1, ya di sini juga sama utang pajak. Nah, kemudian kalau transaksinya piutang ada pajak bagaimana? Nah, di sini juga sudah ada contohnya untuk yang transaksinya utang pajak. Pada dasarnya sama. Ya. Lihat ini sama. Jadi yang hubungan dengan pajak di sini isinya utang pajak, yang berhubungan dengan pendapatan tinggal dipilih di sini pendapatan. Nah, pembayarannya bagaimana? Nah, pembayarannya ini ada contoh yang paling bawah. Ini kita isi di sini bayar piutang. Di sini jangan lupa diisi invoice dan nama pelanggannya. Ya. Nah, pada saat bayar piutang, ini bisa dilihat, ya kita totalkan saja ini piutangnya usahanya 105.000 dan ini misalnya bayarnya nggak full, hanya 100.000. Nah, pengisiannya adalah piutang usaha jadi di sebelah kanan dari tadinya sebelah kiri, dan di sini diisi rekening pembayarannya. Tidak perlu adalah salah kalau diisi seperti ini lagi, ataupun dibagi 3, tidak perlu dibagi 3. Cukup 1, ini pembayaran piutang usaha. Dan kalau kita lihat ini invoice 04. Kita lihat invoice 04. Nah, di sini ini sudah totalnya muncul. Dan kalau kita mau nge-track terhadap utang piutang, ya kita bisa lihat di sini invoice pelanggan. Nah, ini tadi yang 115.000 baru bayar 100.000. Dan ini kita bisa memfilter apakah semua pelanggan atau semua pelanggan dengan piutang atau semua pelanggan dengan piutang belum lunas. Nah, ternyata dua-duanya belum lunas. Kemudian di by invoice juga bisa kita memfilter semua invoice atau semua invoice yang belum lunas, ya, atau yang sudah jatuh tempo dan belum lunas. Nah, hanya satu, karena asumsinya tadi yang satu lagi masih belum jatuh tempo. Jadi untuk penjualan bisa diisikan seperti contoh ini. Jadi sebelum mengisi di aplikasi yang siap pakainya, bisa dipelajari contoh-contoh ini sambil dilihat videonya. Oke, oh satu lagi. Tadi kan penjualan mencatat ini. Terus HPP kan sudah dihitung otomatis. Jadi kalau kita lihat di bagian penjualan, anggap laba rugi bulanan, HPP itu akan muncul otomatis di sini. Ya, ini sesuai yang di set di depan tadi. Tapi otomatis di sini akan muncul berdasarkan penjualan. Jadi tidak perlu lagi mengeset yang lain karena dia akan menghitung berdasarkan resep dan berdasarkan rekap produksi ini. Ya. Oke, saya kira untuk penjualan cukup jelas ya.